negara-negara yang sukses, yang dianggap berhasil dalam ketahanan pangan, dalam bidang ekonomi, tidak ada yang meninggalkan budayanya. Sampurasun, Rampes, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Bapak Eka Santosa yang kita kenal sebagai Ketua Forum Masyarakat Adat Jawa Barat, pecinta lingkungan, politisi, olahragawan, multitalenta, tokoh Jawa Barat. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama beliau tentang budidaya pertanian dengan semangat menjaga lingkungan. Beliau tidak sekedar berucap tetapi dibuktikan dengan karya nyata ini di kawasan Alam Santosa, Pasir Impun, Bandung, Jawa Barat. Gimana Pak ini soal semangat para generasi muda agar berbudidaya pertanian bisa menghasilkan pangan tetapi sekaligus juga bisa menjaga lingkungan. Ya, terima kasih Sampurasun, Bung Herman. Rampes. Selamat pagi, ini hari yang cerah ya di alam terbuka yang oleh para masyarakat adat disebutnya ini Alam Santosa ya. Jadi sebuah ekspresi di mana saya mewujudkan apa yang menjadi obsesi. Nah, saya terima kasih, apresiasi dari Pak Herman Daulay dan kawan-kawan, dan saya kira ini tetap relevan yang berkaitan dengan isu-isu kedaulatan pangan kita. Lebih-lebih hari ini kita sedang diterpa oleh satu isu juga mengenai impor dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa sepertinya apa yang menjadi harapan dan cita-cita pendiri Republik ini tentang kedaulatan pangan ini masih belum terwujud secara pasti ya. Walaupun di dekade tertentu kita pernah juga menjadi negara yang bersembada pangan, bisa mengekspor keluar, bahkan membantu negara-negara lain. Nah, ini isu menarik dan memang terakhir ini saya sebagai duta sawala dari masyarakat adat juga terakhir diberi satu amanat oleh teman-teman di Gerakan Hejo dan sekaligus sebagai Ketua Forum Penyelamat Hutan ya. Di Jawa ya? Di Jawa, hutan Jawa maksudnya. Ini ada variabel sebetulnya hubungannya. Jadi kalau mencari sebuah teori, sebetulnya kita sudah memiliki apa yang menjadi warisan nilai ya, khususnya di masyarakat Jawa Barat, masyarakat yang berbasis kepada tata nilai kesundaan. Sebab kita sudah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa tentang alam yang begitu hebat, lalu kemudian diperlakukan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para leluhur kita, dan dari situ memberikan satu warisan nilai-nilai yang sepertinya kita keluar ya, atau mengingkari dari apa yang tata nilai itu. Nah, inilah yang kami bangun kembali. Jadi dalam warisan tadi digambarkan tentang bagaimana kita memperlakukan alam seperti Bapa Langit Indung Bumi ya. Artinya bagaimana kita menghormati alam ini dan semesta ini seperti kita menghormati ayah ibu kita ibu kandung ya. Jadi Bapa Langit Indung Bumi gitu kan. Jadi bagaimana kita memperlakukan alam sebaik mungkin dan menghormatinya seperti kita memperlakukan orang tua kita sendiri. Ada pola-pola keseimbangan yang disebut makhluk eling, manusia, makhluk nyaring, makhluk hidup, hewan, binatang, lalu makhluk cicing ya, atau diem, yaitu tumbuh-tumbuhan. Itu dalam persepsi masyarakat budaya, masyarakat adat khususnya di Sunda, itu makhluk. Nah, variabel ini harus tetap berimbang ya. Makanya benar tadi kata Bung Herman, ada hubungan tentu antara lingkungan dengan ketahanan pangan. Inilah relasinya dulu. Relasinya ya itu tadi. Kalau orang Siliwangi mungkin ingat ya, di Siliwangi ada doktrin lamun hayang hejo kudu hejo. Artinya kalau mau menanak nasi kita subur bisa makan ya harus hijau. Jadi teori baru yang kemudian hutan dibabat dijadikan lahan pertanian itu yang menurut saya ngaco, keluar dari pakemnya ya, Nah, jadi kalau kita kembali ke tadi bagaimana pola keseimbangan, lalu kemudian ada doktrin
apa yang berkaitan dengan tadi aspek-aspek budaya, ya kita jangan dulu percaya dan bangga dengan istilah seperti yang sesuatu yang datang dari luar. Isu go green misalnya. No forest, no water, no future. Ya di Sunda sudah ada leuweung ruksak, ya. Cai beak, rakyat balangsak. Jadi kalau hutan hancur, tidak ada air, ya pasti rakyat sengsara. Itu sudah. Nah ini yang kemudian kita kembali ya merecovery lalu mengembalikan tata nilai tadi dan saya wujudkan di dalam dalam kawasan alam. Saya kata kalian dulu demplot lah dulu. Ya, kita tularkan lebih kepada demplot ya. Nanti itu kita tularkan ke kawasan umum. Ya, di samping itu juga aspek-aspek yang berkaitan ketahanan pangan kan bukan hanya di beras, tapi kita juga bisa melihat. Nah, itu hutan ada palawija ya, ada tanaman herbal dan yang lebih ekstrim lagi hari ini saya mengembalikan dan membuktikan bagaimana ketahanan pangan ini tertunjang oleh juga hal-hal yang bersifat protein ya seperti ikan. Jadi Bapak mengembangkan padi sekaligus ya, kita lihat ikan. Bukan hanya membesarkan tapi membiakan. Jadi ini namanya mina padi namanya. Mina padi. Nah itu Pak Herman, kalau ya maaf tapi saya dikritik sama Pak ada yang bicara itu gimana daging orang Jawa Barat datang aja dari Jawa Tengah dari Jawa Timur. Terus saya ketawa. Memang secara kultur orang Sunda itu di belakang rumah bukan kandang Pak, tapi kolam. Beda ya, iya, orang Tasik selalu ada kayak pengembangan ikan juga ayam, long yam ya, balong di atasnya kandang ayam begitu. Jadi memang identik dan khususnya di daerah Priangan ya, Priangan. Tapi pada umumnya di Tatar Sunda ini rumah itu identik dengan kolam gitu. Ini Pak saya lihat juga ada nih Pak semacam rumah-rumah adat. Ini apa Pak rumah-rumah adat seperti apa ini? Nah, ini kan identik juga rumah adat dengan budidaya pangan itu pasti. Oh iya, dan itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini ekspresi ya budaya kita. Ada hutan, ada rumah adat juga saya lihat ada rumah adat. Ada doktrin yang disebut hejong emploh leuweungna, ya. Curcor caina gitu kan, recet manukna. Ya artinya kalau hijau royo-royo banyak burung berkicau, lalu banyak air, curcor caina, ting siriwi kelaukna, banyak ikannya dan makmur jelema manusianya. Nah ini variabel itu. Jadi kemakmuran ini berkaitan dengan tentang lingkungan yang baik gitu. Pak, Bapak kan masyarakat ketua masyarakat adat. Ya, bukan ketua sebagai pengaping lah. Pengaping lah, iyalah pengaping ya, masyarakat adat ya. Itu ada nggak sih Bapak nilai leluhur masyarakat dalam menjaga pangan? Kita kan merasa diri kadang lebih modern gitu ya kan. Tapi mereka jauh lebih modern kadang dari segi berpikir dalam menjaga ketahanan pangan. Mereka nggak butuh hitungan-hitungan kalkulasi yang apa-apa, tapi mereka bisa mengukur pangan mereka dengan stabil gitu Pak. Ya kalau saya lihat yang disebut pahlawan ketahanan pangan itu mereka. Coba sebutkan misalnya katakanlah Baduy. Ya misalnya Baduy mandiri ya dengan sistem huma, mungkin bukan sawah tapi polanya Cipta Gelar, Sinar Resmi, Cipta Mulia itu kan mandiri. Mereka cara bertanam gimana Pak? Ya, katanya ada diambil papan ada ini secara tradisi dan dia memperlakukan tadi makhluk eling, makhluk cicing, makhluk nyaring. Berarti dia memperlakukan sawah dan tumbuh-tumbuhan itu sebagai makhluk hidup kan. Sebagai orang tua kandungnya. Ya harus dihormati. Makanya ada ritual. Nah ini yang kemudian ini terkikis dengan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan apalah keyakinan ya. Padahal itu bagian dari mengekspresikan diri berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan anugerah alam yang baik, hujan yang banyak, air yang melimpah. Nah itu diekspresikan dengan istilah serentaun, lalu wuku atau apalah guar bumi dan sebagainya. Dan mereka kan tanpa meminta pupuk, ya, tidak meminta bibit. Tapi ketahanan pangan mereka berjalan. Ya. Nah ini yang saya kira harus dievaluasi. Sehingga dari apa yang menjadi pengamatan saya selaku ya pihak yang memang berada dan berinteraksi di lapangan, Bung Herman, bahwa kekurang berhasilan bukan kegagalan ya, kekurang berhasilan ketahanan pangan kita bukan dari aspek-aspek yang berkaitan dengan kemampuan atau skill dari bertani. Masyarakat kita hebat loh.
mampu dan buktinya tanpa ada modernisasi, tanpa ada satu bantuan teknologi pun mereka mampu. Kedua, lahan kita kan sepanjang masa seumur hidup bisa ditanami, nggak mengenal cuaca. Apa 4 dibagi ada summer ada apa kan nggak ada. Kita setiap saat bisa. Nah kalau ini gagal apa? Menurut saya ada tata niaga yang harus kita evaluasi. Saya pernah tata niaga perdagangannya. Saya pernah baca, pernah baca, Bapak mengembangkan Alam Santosa ini berangkat dari sebuah keresahan. Mana lingkungan di Jawa Barat ini mulai dari Citarum, Galian C, Pasir, itu ada Bapak berangkat dari sebuah kemarahan, keresahan, kegundahan, sehingga Bapak menciptakan kawasan sekitar 5 hektar ini menjadi kawasan Minapadi, hutan lestari, pelestarian rumah-rumah adat. Itu gimana Pak soal ini situasi di Jawa Barat yang Bapak? Iya betul, bahwa saya juga kan harus memberikan sebuah keteladanan ya. Jadi nggak cukup dengan bicara. Oh ya, satu contoh jauh lebih penting daripada 1000 bicara tadi tentang misalnya ketahanan pangan, ya kita bisa menunjukkan kan. Kalau kita juga mengkritisi masalah hutan, apa soal DAS, di mana saya dulu pernah jadi ketua Forum DAS Citarum selama 10 tahun lebih. Ya ini yang dimaksud DAS kan ini. Bagaimana di pinggiran sungai, bantaran sungai ini hijau dan tidak ada konsep lain yang bisa mengendalikan kecuali pohon. Teori apapun ya, teori dulu ini apapun. Katanya dulu tandus ya Pak. Bukan hanya tandus, hanya ada satu pohon. Ambil gambar itu. Itu katanya dulu tandus. Ya, 20 tahun yang lalu ini kritis dan yang tidak bernilai. Ya artinya hanya satu pohon saya melihat ya. Dan ini dampaknya kan ke bawah. Kebetulan rumah kami tinggal di daerah belakang Lapas Sukamiskin kan. Ini aliran sungainya ke sana. Ya secara bertahap dari sisi kemampuan saya. Tapi lebih dari itu, ini sebagai suatu perwujudan dari saya menata kembali bahwa ada yang kita lupakan, ada yang kita keluar dari tata nilai tadi. Sebab belajar dari keberhasilan negara-negara yang sukses, yang dianggap berhasil dalam ketahanan pangan, dalam bidang ekonomi, tidak ada yang meninggalkan budayanya. Ya, jadi negara itu maju seiring dengan dia bertahan dalam budayanya. Contoh China, contoh Korea, yang ekstrim lagi contoh Jepang. Bagaimana Jepang dengan mempertahankan budayanya sampai bahasa pun dia bertahan, walaupun dalam pergaulan dunia, dan berhasil kan, teknologinya berhasil. Jadi nah ini yang kita maksud, bahwa kita ada pengingkaran dan keluar dari pakem-pakem apa yang menjadi tata nilai. Dan saya kira bukan hanya di Sunda, orang Jawa juga memiliki tradisinya dengan kejawennya, misalnya orang Dayak memiliki satu pemahaman, orang Tapanuli Batak juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang diekspresikan di pinggir Danau Toba dan sebagainya. Semua, dan itulah Bhinneka dan itulah Indonesia kita. Nah, kita coba sekarang mengadopsi dengan pola-pola yang menurut saya ya akhirnya tidak juga tersampai ya. Makanya isu tadi tentang ketahanan pangan ini menjadi hal yang harus kita evaluasi bersama. Cita-cita Bapak di lingkungan ini Bapak di apa ini? Pangkalan militer ini, tanda kutip ini pangkalan militer. Pangkalan militer, pangkalan militer dalam menjaga lingkungan maksudnya. Oleh sahabat saya, saudara saya yang tidak pernah putus berkomunikasi, Bang Laoli pernah hadir. Kang, apa yang dikerjakan? Ya hebatlah kamu jadi menteri 2 periode, nggak ada tuh menteri hukum. Terus ya saya bilang apa? Nanti dilihat aja ya. Dia di tempat yang dulu kritis, ya sekarang coba dilihat. Nah, beliau ini diberikan sebuah predikat dan diberikan sebuah penguatan sebagai learning center desa wisata yang berbasis budaya. Oh, ini desa wisata. Ya, jadi kita mengacu bahwa desa wisata yang kita maksud yaitu yang memang menunjukkan kearifan lokal secara original. Nah, dengarkan suara burung Bung Herman. Desa wisata berbasis budaya ya. Berbasis budaya. Desa wisata berbasis budaya. Ada juga kawan kita Pak Yasin Limpo pernah berkunjung lalu ingin bersilaturahmi dengan masyarakat budaya, ya masyarakat adat, tentang isu-isu ketahanan pangan. Beliau melihat bahwa masyarakat adat ini sebagai benteng terakhir benteng terakhir dari isu-isu ketahanan pangan. Lalu beliau memberikan sebuah, aduh sayang Kang, ini ada hoya bisa, ini tanaman hias. Ya akhirnya oleh beliau diberikan penguatan sebagai learning center
maaf, sebagai tropical garden ya, tropical garden, tanaman hias. Kekayaannya khususnya di wilayah-wilayah Jawa Barat ya, tapi secara nasional juga ya kita ambil beberapa contoh untuk menjadi pengetahuan. Oh, jadi ya, ini saya katakan Alam Santosa, desa wisata berbasis budaya Sunda. Berbasis budaya Nusantara. Berbasis budaya Nusantara. Jadi orang Batak boleh di sini. Dia juga berekspresi di sini. Papua juga rutin ngambil pinang di sini kan. Mereka sudah rutin. Jadi berbasis budaya. Oh ya, Nusantara. Berbasis budaya Nusantara. Ya kebetulan saya dari suku Sunda, ya bukan berarti saya sukuisme kan, tapi boleh dong karena memang Bhinneka Tunggal Ika kan dari situ. Ya saya yang mampu saya wujudkan dari, karena arsitek Sunda ini sederhana, simpel kan, beda dengan kampungnya Bang Daulay. Wah banyak pernak-pernik. Itu saya tidak mampu karena mahal pasti kan. Ini tipis-tipis terakhir dulu. Ya. Catatan Bapak soal lingkungan di Jawa Barat ini apa Pak? Catatan kritis. Saya terus terang aja, Jawa Barat termasuk daerah yang darurat lingkungan. Ya, darurat lingkungan, dan itu sudah dideklar ya, salah satu dorongan. Ya saya nggak tahu lah, dulu Citarum divonis sebagai sungai terkotor di dunia, dan itu adalah merusak peradaban dan memalukan. Kita dorong dan banyak saya bicara. Ya syukur alhamdulillah Pak Jokowi mengambil, dan memang saya sampai berpendapat memberikan masukan ke pusat bahwa layaklah tidak sementara untuk tidak dipercaya dulu pengambil kebijakan di daerah, ambil aja oleh pusat, dan Pak Luhut mengambil ya. Kan kita prihatin bagaimana tentara bapak-bapak militer yang harusnya mempertahankan batas negara ini suruh ngambil plastik di Citarum. Ya. Oh, Citarum kritis kan banget. Itu kalau militer sudah turun berarti hal yang ekstrim, itu ukurannya bagi saya. Dan Citarum Bapak udah kritis banget ya Bapak? Ya saya kira iya, dan di situ kan ada proyek strategis yang mungkin mesti punya beban utang, ada Saguling, ada Cirata, danau-danau kan airnya ke situ, lalu kemudian di situ dipakai pengembangan ikannya dikonsumsi, lalu untuk sumber air ke masyarakat DKI dari Jatiluhur. Padahal itu kan sudah rusak. Kotoran manusia ke situ, kotoran binatang masuk ke situ, limbah industri B3 juga masuk ke situ. Waduh. Sampah juga dengan sporadis. Berarti Citarum udah kayak tong sampah ya Pak? Bukan hanya tong sampah, Cepiteng raksasa dunia. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan, nah tinggal bagaimana finishing dan kembali. Jadi kalau saya dari penemuan yang saya ketahui ya, bahwa pendekatan penyelesaian lingkungan itu tetap dengan budaya. Mungkin perlu ada power ya, perlu ada pemaksaan dan ada tindakan hukum, tapi selebihnya harus tetap dengan pendekatan budaya. Jadi saya mencari satu ikon atau suatu tagline seperti anak-anak Viking pendukung Persib ya. Itu kan sangat fanatik. Mereka beda, bukan bayaran tapi punya kegigihan dan punya komitmen, disebutnya Persib nu aing. Nah, saya juga kasih tagline Citarum nu aing. Jawa Barat nu aing. Artinya kita rasa memiliki ya Sabanda Sariksa itu kan, bahwa ini adalah kekayaan yang harus kita pelihara. Jadi kalau kembali tadi ya, semua kabupaten sudah terkena dampak, dan salah satu penyebab utama adalah rusaknya di hulu. Ya? Inilah yang kemudian saya menjadi sebuah perdebatan, dan ada kepercayaan dari teman-teman sebagai ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, di mana kita punya komitmen tentang dunia, paru-paru dunia. Kita juga perlu adanya keseimbangan tadi, lalu kemarin di G20 diperkuat, bahwa harapannya bahwa tetap produk pertanian harus berkaitan dengan lingkungan ya. Lalu hal-hal lain yang berkaitan juga dengan ketahanan pangan. Jadi sangat menurut saya keliru ada teori bahwa satu tuduhan ya sementara dari elit negara juga ya, maaf, yang ada di komunitas isu-isu ketahanan pangan yang menyebut bahwa membabat hutan untuk ketahanan pangan loh. Apa ya sih selama ini ketidakberhasilannya akibat kekurangan lahan. Itu yang harus kita koreksi, dan ini Pak Jokowi harus betul-betul jeli di situ. Nah, ini kan ada satu regulasi dari 2, sekian juta hektar hutan di Pulau Jawa akan dialihfungsikan dan dirubah dengan pola penanganan khusus oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.
dan akan dibagi. Tidak ada teori akan dibagi-bagi kepada masyarakat. Nggak ada teorinya, Bung Herman. Oke. Ya, ketika reforma agraria Bung Karno, Undang-Undang OPA tahun nomor 5 tahun 60, untuk hutan beliau memproteksi. Jadi ketika ada agitasi dari kelompok kiri pada saat itu, Sabupri maupun dari BTI yang gencar untuk membagi-bagikan sertifikat dengan berlindung ke Undang-Undang Pokok Agraria, menurut saya pemerintah pada saat itu Bung Karno tahun 60-an sudah memproteksi untuk hutan. Adanya jabatan kehutanan. Ya. Jadi teori yang clear dan nggak ada rumusnya hutan dibagi-bagi. Dari dimensi mana? Dari dimensi keadilan. Rakyat Jawa Barat 50 juta loh. Kalau 1,1 mau dibagiin ya bagiin aja ke rakyat Jawa Barat. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Eka Santosa.